Ya, Waalaikumsalam. Ya, karena dari cerita-cerita ulama-ulama sampai anak lupa kayak apa muridnya Syekh Khalil Bangkalan Madura, iya Syekh Khalil Bangkalan. Jadi mengetahui kiai itu habis membahas tentang haid. Setelah membahas kajian tentang haid, rehat sholat, terbawalah semua kajian-kajian dia itu ke dalam pikiran. Lalu apa yang dilakukan oleh kita berkaitan dengan perdagangan, pendidikan, kenapa selalu kayak ini? Setiap sholat, termasuk anak sampai sekarang juga sudah masuk belajar tasawuf pun gitu, selalu ada di dalam kepala. Sampai akhirnya level kiai muridnya Syekh Khalil Bangkalan kalau melihat gurunya bahwa gurunya itu pada saat dia bertakbir berdarah-darah. Lalu ketawa-ketawa beliau belakang. Akhirnya ditanya di ayat setelah sholat, karena melihat guru di atas kepala itu berdarah-darah. Nah, yang saya tanyakan kayak kenapa sampai kita balik sampai nanti usia 40, 50, 60 bahkan sampai kiai pun, kenapa di dalam sholat kita itu begitu kita mau khusyuk muncul saja itu iblis makrifat itu katakanlah selalu menggoda dan memasukkan alam pikiran duniawi, bahkan level kita sebagai seorang ulama yang ukhrawi pun kajian-kajian itu bahkan masuk ke dalam itu. Kenapa kayak mungkin mohon arahnya ini deh kayak pertanyaan dari Akhwat Ahmad. Syukran kasih dari kalau khair kayak Farujin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu waktu itu ngarang kitab apa kayak Khalilnya ya? Di mana itu? Cerita itu di mana itu? Iya, ada dapat cerita bahwa itu bukan begitu, bohong itu. Murid melihat gurunya. Baik, salah itu, salah. Saya mau benerin supaya rapi. Iya, itu ngarang itu. Ngarang, bukan Syekh Khalil, bukan. Saya mau benerin, itu ngarang-ngarang itu. Jadi cerita yang sebenarnya, nih kita ngerapihin cerita dulu ya, biar rapi. Itu cerita Imam Ghazali dengan adiknya namanya Ahmad Ghazali. Begitu. Ini mungkin dipindahkan antara murid sama guru sama Mbah Khalil, karena yang ngarang kitab itu Imam Ghazali kala itu. Ini biar rapi. Itu makanya saya mau tanya di kitab apa itu Ki Khalil sama muridnya itu begitu. Ki Khalilnya di kitab fikihnya kitab apa yang ngarangnya begitu. Kalau Imam Ghazali ada di dalam kitab-kitab. Saya rapihin dulu ceritanya ya, biar rapi. Imam Ghazali lagi sholat, nih ceritanya. Jadi dibuang antara Yai Khalil sama murid Yai Khalil begitu. Ini namanya Imam Ghazali sama adiknya. Ya, biar ceritanya ada kitabnya begitu. Cerita itu ada di dalam kitab begitu. Kala itu Imam Ghazali belum masuk dunia tasawuf. Ini biar rapi cerita itu supaya nanti tidak disamakan semua kiai, jangan. Kan kita kiai di dunia banyak begitu. Jadi ada namanya Imam Ghazali punya adik namanya Ahmad Ghazali, abangnya Muhammad Ghazali. Abang sama adik, adiknya masuk dunia tasawuf duluan, abangnya masih lang-lang buana dalam dunia fikih. Begitu. Adiknya enggak mau bermakmum kepada Imam Ghazali. Tuh begitu tuh. Biar ceritanya jangan bahwa sama muridnya begitu dari kitab begitu ya. Begitu. Jadi kata Imam Ghazali kepada emaknya masih hidup, "Mak, adik saya ini enggak mau bermakmum sama saya.
Apa dikata sama orang, biar bareng-bareng dah. Begitu. Akhirnya dipanggil tuh adiknya tuh oleh maknya, diomongin, Anda bermakmum dah begitu sama abangmu. Gitu. Iya baik, karena perintah daripada emak begitu. Maka kemudian sholat. Baru 2 rakaat begitu tuh, baru 2 rakaat, kemudian adiknya mufaraqah daripada sholat tersebut. Imam Ghazali salam, adiknya sholat sendiri mufaraqah. Akhirnya ngomong lagi sama emaknya, "Ma, adik saya nggak bermakmum." Panggil lagi Ahmad nih sama emaknya. Dia memberikan alasan, "Gimana saya mau bermakmum, Mak? Abang saya badannya isinya darah mulu." Begitu tuh, nih ceritanya nih. Begitu, biar nggak dipindah kepada orang kita hanya untuk menyamakan sosok ulama, bukan juga melarang itu, bukan. Kemarin malam saya dari Mbah Holil masalahnya, dari Madura kemarin malam. Jadi kemudian kata adiknya, "Abang saya itu isinya gimana saya mau bermakmum, isinya darah semua." Lalu ditegur oleh ibunya, "Benar enggak?" Maka kemudian Imam Ghazali ingat, waktu itu lagi ingat ngarang kitab fikih bab haid tuh begitu. Maka karena bab fikih bab haid itu darah, adiknya membaca itu bahwa kakaknya tidak khusyuk. Ingat ngarang kitab. Imam Ghazali lalu mengiyakan, betul saya lagi ngarang kitab. Dipanggil adiknya begitu, dipanggil adiknya ini oleh Imam Ghazali, "Kok Anda bisa tahu, dari mana ini ilmu?" Sebutin gurunya. Disitulah Imam Ghazali ngarang Ihya dan seterusnya. Ini ceritanya biar lurus cerita itu. Sekarang kita nggak usah itu, kita bagaimana cara sholat khusyuk, begitu aja ya, biar tidak kemana-mana. Begitu. Bagaimana cara kita sholat itu khusyuk? Maka mau tidak mau berbicara khusyuk. Nah itulah yang tadi itu dulu tuh, nerusin dikit. Kenapa Imam Ghazali memasukkan khusyuk sebagai rukun sholat sesudah ketahuan adiknya itu, begitu tuh urutannya. Lalu bagaimana supaya kita itu sholat itu khusyuk? Khusyuk ini, saudara, ada banyak tingkatan, ada banyak tingkatan, dari tingkatan adnaha sampai tingkatan aqsaha. Ada tingkatan minimalnya khusyuk, ada tingkatan maksimalnya khusyuk. Diatur oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, disyarahin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Maraqil Ubudiyah. Bagaimana cara kita khusyuk? Ada tingkatan minimal, ada tingkatan maksimal. Minimalnya kita dikata khusyuk yaitu asal kita mendengar apa yang kita ucap. Jadi antusmi'a ma taqul, itu khusyuk. Apa yang diucapin oleh lidah didengerin oleh kuping kita, atu demi atu hurufnya itu sudah masuk kategori khusyuk. Ini namanya khusyuk tingkatan awam, namanya tingkat awam. Jadi jangan sampai kita sholat tahu-tahu udah ruku aja, dari bacaan tuh nggak mengerti, tahu-tahu salam. Ini ndak memperhatikan. Jadi khusyuk tingkat awam tuh apa yang dibaca oleh lidahnya yaitu didengar oleh telinganya. Ini khusyuk tingkat awam. Untuk menuju kemari cara latihannya, nih cara latihannya.
Tiap gerakan sholat ati ingetin. Ini cara latihan. Umpama doa iftitah, kita bilang habis iftitah nih sunat berikutnya audu. Habis audu nih rukun sholat, Fatihah, Bismillah. Habis Bismillah nih alhamdulillah. Artinya begitu tuh. Ini biar mencapai khusyuk tingkat awam. Selesai Fatihah nih baca amin. Amin nih baca surat. Selesai ini nih ruku, dibimbing oleh kita tiap gerakan oleh hati, biar hati enggak kemana-mana. Terus sampai salam. Itu satu namanya khusyuk tingkat awam. Bagaimana upaya yang lain untuk supaya kita dapetin khusyuk tingkat awam ini? Maka kata Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, bahwa antufakkira amamaka man tu'azzimuhu min abika au syaikhika. Supaya kita dapetin kekhusyuan itu, maka kita kudu bayangin di depan kita ada calon mertua kita lagi lihatin kita sholat. Kira-kira mau kita kebut mau pelan-pelan? Emang apa? Hah? Takut kagak dijadiin mantu? Maka kita pelan-pelan, atu sholatnya. Ini namanya mencari khusyuk tingkat awal. Lalu sesudah begitu kita bayangin di depan kita ada guru kita, ada mertua kita. Kita omongin diri kita, itu mertua nggak punya surga, kau bisa khusyuk. Sama yang punya surga kagak, emang tinggian mertua sama Allah. Terus kita celak diri kita supaya ketemu kekhusyuan. Mana lagi caranya? Maka dirapikan pada wudhunya. Sunnah wudhu ada 77 sunnah. Kerjakan semua itu. Karena man lam yakhsha fi wudhu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Siapa orang yang wudhunya enggak rapi, jangan harap sholatnya khusyuk. Dari mulai wudhu yang rapi. Ada 77 sunat dalam wudhu. Maka ini semuanya harus dikerjakan. Dengan kita menghadap kiblat, jangan selalu ngobrol, lu bagaimana tadi? Pameran tadi dagangnya bagaimana? Ya baru laku separuh, ya. Sambil ngobrol aja wudhunya. Begitu. Nah, jangan. Yang khusyuk menghadap kiblat dan seterusnya. Daripada sunnah-sunnah wudhu kita kerjakan. Karena wudhu adalah babun ila hadratillah. Satu pintu menuju kedekatan dengan Allah, wudhu. Maka di wudhu inilah kita sempurnakan betul-betul demi mengejar daripada kekhusyuan di dalam kita sholat. Bila ini sudah kita masuk pada makom ini, pelan-pelan bakal kita naik pada makom muraqabah. Daripada makom muraqabah ini bakal naik pada makom musyahadah. Tapi ini adalah perjalanan spiritual yang harus kita upayakan setiap hari sholat kita. Oleh karena itu, bagaimana untuk mencapai kekhusyuan? Maka Rasulullah kiat-kiatnya diajarkan. Bagaimana dengan kita masuk sholat, perut kita lapar, kata Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila waktu isya datang perut lapar, makan dulu. Kenapa? Jangan kita langsung sholat. Allahu Akbar. Pokoknya sholat nomor 1. Allahu Akbar. Lagi pada makan kebuli. Habis enggak ya? Habis enggak? Ntar kebagian. Ini ngeganggu. Maka bakal ngeganggu menuju sholat. Rapihin dulu. Rapihin dulu. Hal yang bakal mengganggu sholat. Maka untuk menuju sebuah kekhusyuan, Rasulullah banyak bimbing kita. Ada namanya sholat qobliyah. Jadi kalau tadinya kita dagang, sehingga yang kagak khusyuk pada qobliyah.
Sehingga qobliyah ini yang gak khusyuk. Udah rapi dengan qobliyah, steril otak kita, maka diiringi dengan solawatan orang dulu, yang belakangan bina jadi berhenti. Begitu. Ini biar khusyuk maksudnya. Baru sholat. Sesudah selesai sholat, bila kita ragu ada khusyuk atau enggak, ditambahlah dengan ba'diyah untuk menutup daripada kekurangan daripada sholat wajib kita. Bila kurang khusyuk, ya Rabb, kami tambahkan dengan ba'diyah ini bila itu kurang, sehingga minta agar supaya diterima. Maka bagaimana biar khusyuk seperti apa yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf? Ini memang perjalanan ruhani. Enggak bisa. Kalau orang-orang sufi itu sholat itu suruh nyetel musik segede-gedenya sama anaknya. Anakku, kalau kamu mau dangdutan, nanti pas abah sholat ya, tolong setel. Dia nggak denger tuh. Yang dia denger adalah keagungan Allah. Ini nggak bisa kita contoh. Orang nyamuk kecil aja berasa kita. Itu bagian yang perjalanan ruhani. Nah, yang ini nih perjalanan spiritual. Kita minta sama Allah dalam sholat kita supaya kita diberikan. Maka ulama itu sebelum sholat membaca surat An-Nas itu mencari supaya diberikan kekhusyuan. Yang kedua doa, Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin indas sholat. Ya Allah, berikan kepadaku seperti yang kau berikan kepada hambamu yang soleh ketika sholat. Ini doa ini dibaca. Kalau kita kan kagak apa-apa, udah Allahu Akbar, qomat aja kagak. Begitu. Begitu. Ada kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini untuk mengejar yang namanya disebut kekhusyuan. Belum daripada itu, maka sunnah sholat yang jumlahnya 1500 sunnah kerjakan itu. Baru ketemu khusyuk. Ini rapikan dulu ini. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sesudah sholat. Semua ini bakal diatur di depan, insya Allah pelan-pelan. Moga panjang umur, sehat walafiat, bakal ketemu nih pelan-pelan. Syariat dohir dulu, gampang. Syariat dohir dulu. Nanti kalau udah ketemu khusyuk kayak orang mancing. Ya Allah, dipanggil bini aja kagak nengok. Ini nih udah dapetin. Oleh karena itu meminjam bahasa Ibnu Athaillah Sakandari di dalam hikamnya, la tatruki dzikra li adami khudurika ma'allahi fid dzikri. Jangan Anda tinggalkan solat meski belum ada kekhusyuan di dalam solat. Sebab masih mending solat tidak khusyuk daripada ngaku khusyuk tapi tidak solat. Moga-moga Allah yang maha pemurah mengangkat dan menghijrahkan derajat kita dari solat tidak khusyuk dengan 1444 Hijriah. Allah angkat derajat kita menuju solat penuh kekhusyuan. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Itu yang saya bisa jawab. Adapun berbicara Mbah Holi dan muridnya mungkin memindahkan bahasa contoh saja. Sebab yang ngarang kitab kala itu Babhed adalah Imam Ghazali dan adiknya. Demikian dalam kitab-kitab tasawuf dituliskan. Wallahu a'lam.